Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Mazmur bab 92 ayat 13 sampai dengan 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada bulan Oktober 1996 di Hotel Caesars Palace, Las Vegas, disesaki oleh ribuan penonton yang ingin menjadi saksi sejarah lahirnya juara dunia tinju kelas berat tertua sepanjang masa. Di luar arena, jutaan orang di seluruh penjuru dunia menyaksikan pertandingan yang sama lewat tayangan siaran langsung di televisi. Bagaimana mungkin George Foreman yang sudah berusia 46 tahun, seorang petinju dari era 70-an, bisa menjadi juara dunia tinju dengan mengalahkan Michael Moorer yang berusia 18 tahun lebih muda? Ketika diwawancarai wartawan, Foreman berkata akan kembali bertinju pada usia 65 tahun dan kembali menjadi juara dunia tertua. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pepatah bijak berkata, hidup dimulai di usia 40 tahun. Menjadi tua hanyalah proses hidup dan sama sekali tidak menghalangi seseorang untuk berkarya jika ia mau. Mazmur 92 ayat 15 berkata bahwa pada masa tua pun seseorang masih bisa berbuah, bahkan menjadi gemuk dan segar. Kata berbuah di sini bisa diterjemahkan masih produktif, masih bisa memberikan manfaat bagi lingkungan tanpa khawatir akan menjadi beban. Siapa bilang usia tua akan menghentikan seseorang untuk berkarya? Mungkin hanya berganti peran saja, dari pelaku di lapangan menjadi penasihat atau orang di balik layar. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian halnya dalam dunia pelayanan. Tidak ada istilah pensiun dari pelayanan, hanya bertukar peran saja. Ketika Musa meninggal, ia berumur 120 tahun. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Masa tua tidak membuat Musa berhenti dari tugas pelayanannya. Ia fokus mempersiapkan Yosua sebagai pemimpin Israel berikutnya, pengganti dirinya. Setua apapun seseorang, ia tetap memiliki tanggung jawab mempersiapkan generasi di bawahnya. Teruslah berbuah di usia tua hingga garis akhir. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku mau melayani-Mu hingga akhir hidupku dan terus bermanfaat bagi orang lain sampai masa tuaku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.